Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Saraswati Amalia Dewi. Ibu berasal dari Universitas Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Pendidikan Matematika. Sekarang kita akan mempelajari materi persamaan garis lurus. Langsung saja ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai grafik fungsi linier. Sebelum kita mempelajari tentang rumus-rumus persamaan garis lurus, kita harus memahami terlebih dahulu pengertian dan definisinya dalam sebuah persamaan garis lurus tersebut. Nah, sebagai ilustrasi, dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat contoh sebagai berikut. Sobat CFD di sekitar Bundaran HI menggunakan sepeda dan mengayuhnya dengan kecepatan tetap. Setiap selang 10 detik, sobat menempuh jarak 40 meter. Setiap detik, sobatnya menempuh jarak 4 meter. Berapakah jarak yang akan berhasil ditempuh selama 30 menit? Yuk kita selesaikan. Perhitungan untuk menyelesaikan soal tersebut, jika dibuat tabel dan digambarkan dalam koordinat kartesius, akan membentuk sebuah garis lurus. Garis ini terbentuk oleh sebuah persamaan yang disebut persamaan garis lurus. Ikan di sana dalam waktu 10 detik menempuh 40 meter. Nah, tapi di sini disederhanakan ya. Jadi 1, 4, 2, 8, 3, 12, 4, 16, 5, 20. Nah, ini untuk grafiknya bisa kita lihat tadi pada saat 10 detik 40 meter, 20 detik berarti 80 meter, kalau 30 detik berarti 120 meter, kalau 40 detik dan seterusnya akan semakin naik. Nah, jadi persamaan garis lurus adalah suatu persamaan yang apabila digambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. Nah, pengertian persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus yaitu suatu perbandingan antara koordinat Y dan koordinat X dari dua titik yang terletak pada sebuah garis dan terbentuk dari persamaan linier yang memiliki satu atau dua macam variabel. Sedangkan garis lurus sendiri ialah kumpulan dari titik-titik yang sejajar, dan garis lurus dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk. Di bawah ini ada beberapa contoh untuk menyatakan persamaan garis lurus. Y sama dengan mx, Y sama dengan min mx, Y sama dengan A, X sama dengan A, AX plus BY sama dengan AB, AX min BY sama dengan min AB. Sekarang kita lanjutkan, yaitu menentukan kemiringan persamaan garis lurus atau gradien. Gradien yaitu perbandingan komponen Y dan komponen X, atau disebut juga dengan kecondongan sebuah garis. Lambang dari suatu gradien yaitu huruf M. Berikut ini rumus mencari gradien garis dengan beberapa jenis persamaan. Yang pertama ada persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0, maka gradiennya itu sama dengan komponen X per komponen Y. Yang kedua, gradien yang melalui titik pusat 0,0 dan titik A, B, maka gradiennya sama dengan M sama dengan B per A. Yang ketiga, gradien yang melalui titik x1, y1 dan x2, y2. Maka M sama dengan y1 min y2 per x1 per min x2, atau M sama dengan y2 min y1 per x2 min x1. Selanjutnya, gradien garis yang saling sejajar. M sama atau jika dilambangkan adalah M1 sama dengan M2.
Yang kelima, gradien garis yang saling tegak lurus, lawan dan kebalikan. Berarti M-nya sama dengan negatif 1 atau M1 kali M2 sama dengan min 1. Selanjutnya yaitu bentuk persamaan garis lurus dengan kemiringan M dan melalui titik X1 dan X2. Yang pertama, persamaan garis melalui sebuah titik A, B dengan gradien M adalah Y min B sama dengan M X min A. Yang kedua, persamaan garis melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2 adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Yang ketiga, persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan sejajar garis lain adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Yang keempat, persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan tegak lurus dengan garis lain adalah Y min Y1 sama dengan M2 X min X1. Selanjutnya kita ke sifat-sifat persamaan garis lurus. Yang pertama, persamaan garis lurus yang sejajar sumbu X. Pada gambar di bawah ini, AB atau dibaca garis AB sejajar dengan sumbu X. Ini adalah sumbu X-nya. Ini sumbu X. Nah, persamaan garis AB ini adalah Y sama dengan 2. Karena persamaannya berada di titik Y sama dengan 2 di sini. Maka garis yang sejajarnya ini AB, garis AB ya. Dari gambar di atas diketahui koordinat titik A min 3,2 dan B 3,2. Nah, perhatikan bahwa koordinat Y kedua titik tersebut sama, yaitu 2. Ini berarti ciri garis yang sejajar sumbu X adalah memiliki ordinat Y titik yang sama. Bentuk umum persamaan garisnya adalah Y sama dengan K, dengan K adalah konstanta. Yang kedua, persamaan garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y. Pada gambar di bawah ini kita lihat garis AB sejajar dengan sumbu Y. Persamaan garis AB sama dengan X di sini adalah X sama dengan 2. Dari gambar di atas diketahui koordinat titik A, di titik A ini 2,2 dan B 2,-1. Nah, sekarang perhatikan bahwa absis X kedua titik sama, yaitu 2. Ini nih. Nah, di sini ya. Dengan demikian, ciri garis yang sejajar sumbu Y adalah memiliki absis titik yang sama. Bentuk umum persamaan garisnya adalah X sama dengan K, dengan K adalah konstanta. Yang ketiga, persamaan garis lurus yang sejajar. Kita perhatikan gambar di bawah ini. Bila dilihat dengan sesama, ruas garis Y sama dengan X plus 3, Y sama dengan X, Y sama dengan X min 2 tidak akan berpotongan walaupun diperpanjang kedua ujungnya, dan gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa persamaan Y sama dengan AX plus B akan sejajar dengan Y sama dengan AX plus C jika memiliki nilai A atau koefisien yang sama. Ini A-nya berarti 1 ya koefisiennya. Ini juga 1. Berarti sama ya, ini akan sejajar. Meskipun kita tarik garis sampai ujung manapun, maka persamaan garis ini akan tetap menjadi persamaan garis yang sejajar. Yang keempat, persamaan garis lurus yang saling tegak lurus. Kita perhatikan gambarnya. Di sini
ada Y sama dengan X dan Y sama dengan min X. Dari gambar di atas terlihat bahwa kedua garis saling berpotongan tegak lurus. Ini berarti perpotongannya itu membentuk sumbu 90 derajat, sudut siku-siku ya. Persamaan garis Y sama dengan AX plus B akan berpotongan dan tegak lurus dengan persamaan garis Y sama dengan min 1 per AX plus C. Yang kelima, ada persamaan garis lurus yang saling berpotongan. Dua buah garis lurus dikatakan saling berpotongan jika keduanya tidak saling sejajar. Misalkan diketahui dua buah persamaan garis yaitu Y sama dengan AX plus B dan Y sama dengan CX plus D. Apabila koefisien X dari masing-masing persamaan tidak sama atau A tidak sama dengan C, maka persamaan ini dinyatakan saling berpotongan. Yang keenam, persamaan garis lurus yang saling berimpit. Dua buah garis dikatakan saling berimpit jika keduanya memiliki paling sedikit dua titik potong. Misalkan diketahui dua persamaan garis yaitu AX plus BY sama dengan C dan PX plus QY sama dengan R. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Kedua garis tersebut akan berimpit bila memenuhi hubungan, misalkan A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R. Ini nilai A-nya, koefisien, terus ini si koefisiennya yang P. Jadi nilainya itu akan sama. Apabila saat disederhanakan, nilainya pun akan sama. Contoh soal, misalkan persamaan garis yang melalui titik 5, min 3 dan sejajar dengan persamaan garis 8x plus 4y min 16 sama dengan 0 adalah gambarkan grafiknya menggunakan aplikasi Grapher-Prix. Kita jawab dulu. Di sini ada persamaannya 8x plus 4y min 16 sama dengan 0. Ini A-nya berarti 8, B-nya berarti 4, C-nya berarti min 16. Nah, untuk mencari gradien itu rumusnya M1 sama dengan min A per B. Berarti min 8 per 4 sama dengan min 2. Di sini sejajar ya, persamaan garis sejajar. Maka M1 kali sama dengan M2 karena kalau sejajar itu gradiennya itu sama ya. Selanjutnya persamaan garis yang melalui M sama dengan min 2 adalah dan titik 5, min 3. Berarti Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y ditambah Y1 nya berapa? Ini min 3 sama dengan M nya berapa? Ini min 2. X min X1 nya berapa? Ini ya 5, jadi min 5. Langsung kita operasikan. Kan ini Y plus 3 sama dengan min 2 X min 5. Y plus 3 sama dengan yang ini dikalikan min 2X ditambah 10. Y sama dengan min 2X ditambah 10 min 3 karena ini dipindah ruas. Jadi Y sama dengan min 2X plus 7. Nah, ini persamaan garis yang sejajarnya menggunakan aplikasi Grapher-Prix. Nah, supaya kalian lebih paham menggunakan aplikasinya, yuk kita belajar mengenai penggunaan aplikasi Grapher-Prix. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan soal persamaan garis lurus yang sejajar tadi menggunakan grafik. Nah, yang pertama kita buka dulu aplikasi Grapher-Prix-nya. Nanti akan nampak seperti ini. Nah, nanti tinggal ditambahkan, klik tambah untuk menambah persamaan yang pertama yang diketahui di soal. Nah, sudah terbentuk persamaan yang pertama, 8x plus 4y min 16 sama dengan 0. Ini persamaan garis lurusnya ya.
Nah, tadi kan kita mencari persamaan garis yang sejajar yang kedua, yaitu Y sama dengan min 2X plus 7. Nah, ini persamaan yang keduanya, yang garis kuning. Jadi terbukti ya, persamaan tersebut sejajar. Jadi persamaan yang pertama itu sejajar dengan persamaan yang kedua. Jadi aplikasi Grapher-Pri ini sangat membantu dalam penerapan materi persamaan garis lurus. Cukup sekian untuk pembahasan materi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Saraswati Amalia Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.